selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Pada pagi hari ini, betapa baiknya Tuhan menyertai kehidupan kami. Teristimewa buat suami saya, yang mana pada tanggal 16 kemarin diambil tindakan kateterisasi, dan sebelumnya 1 bulan sebelumnya itu dokter kasih tahu harus ada tindakan. Kami takut, shock, apa nanti yang akan terjadi. Dan suami saya bilang, ini harus nginap katanya. Sedangkan saya seumur hidup saya tidak pernah nungguin orang sakit di rumah sakit. Sampai suami saya bilang, siapa ya Ma yang mau saya bayar untuk nungguin saya? Saya bilang bahwa susah, senang, sakit, sehat, itu tetap kita lalui bersama. Saya akan nunggu Pak. Apapun nanti yang akan terjadi, pokoknya saya harus tetap bersamanya. Dan hari itu pun datang. Sebelumnya kami juga tetap berdoa, bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman. Terima kasih, Tuhan sudah memberikan kekuatan, menjauhkan dari ketakutan dan kekhawatiran. Hari itu datang, dan kami harus masuk tanggal 15 karena tanggal 16-nya diambil tindakan. Suami saya dibawa masuk ke ruang operasi, kurang lebih 45 sampai 1 jaman. Saya berdoa, saya memuji Tuhan di luar sambil menunggu, dan akhirnya saya dipanggil oleh dokter bahwa jantungnya kanan bersih, kiri bersih, jadi nggak pakai pasang rem. Luar biasa, Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Apabila kita tetap percaya, kita tetap bersandar kepadanya, kita tetap bersyukur dan berdoa, keajaiban itu datang, mujizat Tuhan datang. Mujizat Tuhan bukan untuk saya, tetapi untuk semua orang. Mujizat sudah terjadi di dalam keluarga saya. Mujizat juga akan terjadi di keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita satu. Kita mohon belas kasihan pada Tuhan. Kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya kita lalui bersama. Dan akhirnya pada saat ini suami saya boleh sehat kembali dan bisa beraktivitas meskipun masih terbatas, tetapi kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti sampai di sini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.
tetap kuat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah, hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Apostolik dimanapun berada. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau beribadah meskipun di rumah saja secara online, tapi kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari kami undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau akan melawat setiap kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Bersama-sama mari katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, lebih keras katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur, oh, dengan penuh pujian, bersukalah, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, mari bersama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Haleluya. Kita adalah Allah, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita akan tetap bersuka cita saudara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi mari katakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita bukan orang-orang yang biasa, tapi kita orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan datang, Tuhan, kami merindukan Kau Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kadang kami tidak pernah mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Rasanya berat, rasanya kami gak sanggup Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Amin Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, kami yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Sebab pertolongan-Ku Yesus, pertolongan-Ku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu.
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau punya rencana yang baik. Haleluya Yesus. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus, Bu Natalia akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup kami ya Tuhan, inilah jiwa roh tubuh kami. Kami persembahkan Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang mendengarkan Tuhan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ada kekuatan baru, ada pemulihan di dalam hidup kami. Dan kami terlalu percaya bahwa Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi dan kuat kuasa daripada surga. Urapi pendengaran Tuhan dari jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih-Nya. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada seluruh jemaat apostolik yang sepanjang lebih dari 2 minggu ini selama kami isolasi mandiri, di mana atas bantuan doa Bapak Ibu dan support Bapak Ibu berupa makanan dan perhatian itu luar biasa sekali. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan hari ini kami boleh sehat semua karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan dan perhatian jemaat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya belajar sepanjang 2 minggu ini. Selama kami isolasi mandiri, saya belajar banyak hal tentang hidup mengandalkan Tuhan. Tentang berharap kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur Bapak Ibu dan Saudara, pasal yang ke-42 dimulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku
merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Wow, luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Sepanjang lebih dari 2 minggu ini atau 1 bulan ini, saya belajar untuk betul-betul untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dan saya menemukan kebenaran ini yang luar biasa sekali. Di dalam ayat ini menceritakan atau menerangkan kepada kita satu situasi dan satu keadaan, menyatakan satu kerinduan kepada Allah. Dalam kitab Mazmur ini pasal yang ke-20 dikatakan ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, seringkali kita rindu. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sebagai jemaat Allah, jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, khusus buat Bapak Ibu yang sangat-sangat rindu akan Tuhan. Merindukan kehadiran Tuhan, merindukan kasih Tuhan, merindukan pertolongannya, merindukan jawaban doa dari Tuhan. Dan juga mungkin khusus buat Anda yang berusaha ingin berada di dalam satu situasi rindu, tetapi saudara mungkin tidak punya perasaan untuk rindu akan Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Kalaupun mungkin itu Bapak lakukan, Ibu lakukan, saudara lakukan hanya sebagai formalitas saja, ini kebenaran firman Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara pada pagi hari ini. Nah, kenapa pemazmur memberikan contoh, memberikan ilustrasi kerinduannya seperti seekor rusa. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada zaman kitab ini ditulis, Bapak, Ibu, dan Saudara, transportasi belum ada. Yang digunakan adalah binatang, saudaraku, atau kereta yang tidak mempunyai bahan bakar. Hutan pada waktu itu masih sangat-sangat lebat. Yang artinya rusa, Bapak, Ibu, dan Saudara, belum banyak yang pelihara. Jadi dia berada di dalam satu keadaan di hutan belantara atau di hutan yang masih seger. Belum ada pemburu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, disitulah rusa-rusa itu hidup. Dan rusa itu hidup makan dari rumput, makan dari pucuk-pucuk pohon, tunas pohon, dan minum dari air. Tetapi kalau kita melihat dan memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan rusa di hutan, di mana untuk menemukan air adalah sumber kehidupannya, di situ dia juga akan menemukan tantangan, menemukan bahaya yang mengintai para rusa yang sedang mencari air untuk diminum. Tantangan dari mana? Yaitu dari binatang-binatang buas. Jadi para singa, para harimau, binatang-binatang yang pemakan daging, mereka menunggu atau mereka menjadikan sungai tempat di mana ada air untuk mereka menunggu para rusa datang dan untuk diterkam dan dibinasakan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi pada waktu rusa datang untuk mencari minum, mereka juga menghadapi bahaya yang sangat-sangat fatal kalau mereka tidak hati-hati. Tetapi itu dia lewati, itu dia harus datang. Sebab itulah sumber kehidupannya. Sebab kalaupun dia tidak bisa meminum air, dia juga akan mati. Dan dia mengambil satu pilihan, dia tetap pergi ke sungai sambil dia berwaspada. Nah, pada waktu dia meminum air, dia juga sambil berwaspada, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, tantangan yang dihadapi oleh seekor rusa untuk bagaimana dia bisa bertahan dalam kehidupan ini.
Walaupun itu dia tahu itu berbahaya, singa, harimau, macan yang sedang mengintai mereka, tetapi demi dia tetap hidup, dia berani melewati itu. Nah, disinilah memberikan satu gambaran dan teladan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa bagaimana kerinduan rusa, dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk dapat minum air jadi sumber kehidupan. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara hari ini. Adakah saya dan saudara mempunyai kerinduan yang dalam datang kepada Tuhan, mencari Tuhan? Dan inilah merupakan satu ciri orang-orang yang mencari Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Persoalan boleh datang, bahaya boleh mengintai, tapi itu tidak akan membuat mereka, itu tidak akan membuat orang-orang yang mencari Tuhan berhenti untuk mencari Tuhan. Seperti seekor rusa yang rindu akan air di sungai untuk diminum sebagai sumber kehidupannya. Dia berani melewati tantangan itu. Adakah saya dan saudara yang mengatakan saya rindu akan Tuhan? Engkau berkoar-koar di media sosial, menuliskan, menceritakan tentang kerinduan kepada Tuhan. Tapi adakah engkau seperti seekor rusa yang berani mengambil tantangan itu? Sebab ciri-ciri orang yang rindu akan Tuhan, dia akan berani melewati tantangan itu. Nah, itulah kerinduan yang sesungguhnya. Pemazmur ingin mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu pada pagi hari ini, bahwa kalau saya dan Bapak Ibu hari ini dan saudara rindu akan Tuhan, hendaklah kita menjadikan teladan seekor rusa. Tantangan boleh ada yang sedang mengintai kita, mungkin akan membinasakan kita, menghancurkan kita. Bapak Ibu mungkin bingung, tantangan yang kita hadapi apa sih yang kita hadapi? Bapak Ibu dan saudara, hari ini saya melihat dan saya mengalami, saudaraku. Seringkali kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita rindu akan Tuhan, kita ingin mencari Tuhan, tapi itu hanya sebatas di mulut saja. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu dan saudara? Sebab waktu kita mau mencari Tuhan, ada tantangan datang langsung kita lemah. Ada persoalan datang langsung kita lemah. Kita meninggalkan Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Karena inilah momen yang tepat. Inilah waktu yang tepat buat kita Bapak Ibu dan saudara untuk mencari Tuhan. Karena apa? Karena hari ini persoalan dan masalah yang kita hadapi justru membawa kita sebenarnya semakin dekat kepada Tuhan. Tapi itu bisa tidak terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak memahami kehendak Allah. Dengan kondisi yang sulit saat ini, bisa jadi membuat kita bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya akan selalu mengingatkan, melalui kondisi yang sulit hari ini karena pandemi COVID-19, kita banyak waktu di rumah Bapak Ibu dan Saudara. Yang sebelum-sebelumnya kita sibuk dengan pekerjaan, karena kita harus mencari nafkah, kita harus bekerja sama orang atau ikut orang atau di kantor atau kita punya usaha bisnis. Dan kita hampir tidak punya waktu. Dan hari ini kita punya banyak waktu di rumah Bapak Ibu dan Saudara. Adakah waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak? Atau kita hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Bahkan kita mengisi hari-hari kita dengan kekosongan, saudaraku. Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu dan Saudara pada pagi hari ini. Firman ini datang kepada saya dan saudara untuk menggerakkan kita, saudaraku, bahwa cinta akan Tuhan itu seperti rusa yang haus akan sungai yang berair. Demikian juga jiwa kita. Waktu kita berada di posisi seperti rusa yang haus, kalau kita memahami hal ini, sebenarnya
kekosongan yang ada dalam diri kita, kegagalan yang ada dalam diri kita, persoalan dan masalah yang kita hadapi, karena kita haus akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kepada kita semua, mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk mencari Tuhan. Ada banyak cara kita untuk menemukan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan akan terjadi. Ada banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada waktu kita ingin mencari Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan mengorbankan kesukaan kita, kebiasaan kita, kesenangan kita, atau mungkin kita akan dicelah oleh orang lain. Kita mungkin diasingkan atau disepelekan oleh orang lain. Kita tidak dianggap, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah tantangan. Itulah tantangan yang sedang mengintai kita. Ingin menerkam kita, bahkan ingin membinasakan kita. Tapi kita tidak perlu takut. Sebab Yesus, Tuhan kita, Dia adalah gembala. Gembala kita yang menjaga kita, yang melindungi kita. Tantangan boleh datang, tapi kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tetap di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Dan berdoa juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan kembali bersama-sama untuk beribadah di Hotel Ayola pada jam 9 pagi. Bawa itu di dalam doa kita semuanya. Kita semua boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa, kiranya kami memiliki jiwa yang haus akan Engkau, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang menjadi mata air dalam kehidupan kami. Engkaulah kerinduan kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Taruhkan kerinduan dalam hati dan pikiran kami akan Engkau, ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, segala sakit, penyakit, virus, dan bakteri kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kantong-kantong jemaat Tuhan. Pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Usahanya Tuhan memberkati. Mereka yang sedang kesulitan keuangan hari ini, ekonomi mereka yang surut, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, indah doa dan syukur kami. Dan kami berdoa juga untuk rencana ibadah kembali pada minggu depan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Semua sehat, semua kuat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. When you're by my side, will all time stand still. When you hold my hand, I can tell that it's real. Here we are right here, right now, and I really wanna feel your touch. This is us right here, right now. No, this ain't no virtual love.